Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono MM. Perkenalkan, saya Ida Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis UKM, dan judul UKM yang saya pilih yaitu Tenun Lurik yang saya beri nama Raharjo Lurik. Peran dan fungsi yang dimiliki usaha mikro kecil menengah cukup banyak di Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi, sosial, politik, misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Nah, keberadaan UKM dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi, karena sebagian besar UKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal, yaitu mampu atau mempengaruhi secara langsung oleh krisis global. Salah satu usaha kecil dan menengah yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman adalah UKM Kerajinan Tenun Lurik ATBM atau alat tenun bukan mesin. Akan tetapi, sejak perkembangannya hingga saat ini, jenis dan motif maupun produk turunan tenun lurik masih sangat terbatas. Melihat produksi kain tenun ini menjadi warisan budaya, maka saya ingin berupaya agar lurik dapat bertahan. Makna-makna inilah yang menunjukkan latar belakang budaya warga suatu daerah atau ciri khas suatu daerah. Oleh karena itu, dengan bisnis UKM ini saya ingin dapat membantu terutama perajin tenun lurik ATBM untuk mengembangkan produk yang inovatif dan kreatif. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan oleh para perajin tenun lurik di daerah lain dengan memunculkan ciri khas masing-masing daerah. Nah, perkembangan dunia fashion saat ini membuka peluang yang sangat besar ya pada pecinta mode untuk terus mengembangkan kreativitas terkini. Seiring dengan perkembangan mode dan permintaan pasar, banyak diciptakan beragam motif dan hiasan yang memiliki makna berbeda-beda. Kondisi ini memotivasi saya untuk menciptakan beragam motif dan desain sehingga persyaratan pendirian usaha dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, berikut deskripsi ringkas suatu bisnis dan informasi dasar usaha ini. Saya beri nama Raharjo Lurik, yang artinya Raharjo itu sendiri adalah sejahtera. Nah, saya berharap usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, benang di sini menjadi bahan baku pembuatan kain tenun lurik, dan kualitas kain yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kualitas benang tersebut. Nah, setiap usaha pasti memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, kami mendukung secara penuh tercapainya visi dan misi usaha. Nah, untuk visi sendiri dari kami yaitu melestarikan dan menumbuhkan tradisi kain tenun lurik sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya dan menumbuhkan industri kerajinan lurik Indonesia pada umumnya dengan menjadi perusahaan penghasil serta pengolah kain lurik yang dapat bersaing secara sehat serta dikenal oleh masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk misinya yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap kain lurik. Yang kedua, mendorong potensi dan partisipasi masyarakat menjadi lebih kreatif dengan memanfaatkan kain lurik. Yang ketiga, melakukan inovasi desain produk dengan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara mendidik tenaga-tenaga terampil dan produktif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing yang berpotensi untuk memasuki pasar global. Nah, produksi Raharjo Lurik merupakan usaha kain lurik untuk bahan pembuatan baju, kain wanita, selendang, taplak meja, korden, selimut, serta pakaian anak. Nah, untuk ketersediaannya peralatan produksi ATBM masih cukup banyak ya. Jadi dengan melakukan perbaikan seperlunya masih dapat dioperasikan kembali. Nah, selain itu tersedianya bahan baku berupa benang yang tidak terlalu jauh yang berada di Pasar Beringharjo yang merupakan bursa tekstil nasional, termasuk zat warnanya juga. Jadi dalam proses produksi itu belum ada spesialisasi pekerjaan sehingga setiap perajin dapat melakukan tahapan dalam proses produksi. Nah, proses produksi tenun ini sendiri ada beberapa tahapan ya, yaitu merupakan pewarnaan benang, pengeringan, clos, penyekiran, nyucuk, dan penenunan. Nah, benang yang digunakan berupa benang katun dan polister. Nah, untuk
Untuk harga kain lurik sendiri ini kami patok dengan harga 85.000 sampai 125.000 setiap meternya. Oh ya, untuk yang slide ketujuh ini strategi pemasaran tuh sangat diperlukan ya dalam menghadapi kegiatan perdagangan yang semakin maju. Untuk itu diperlukan analisis SWOT untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh suatu industri. Nah, dari keempat analisis itu tadi, secara umum strategi-strategi tersebut tidak dapat diwujudkan secara mandiri oleh para pengusaha. Jadi perlu dukungan dan bantuan dari berbagai pihak juga. Nah, inti dari strategi pemasaran produk tenun yaitu setiap pengusaha harus bisa membaca permintaan atau selera konsumen pasar. Nah, sehingga keputusan untuk tetap bertahan pada ATBM padahal teknologi semakin canggih mengharuskan industri tenun lurik melakukan inovasi dalam hal lain. Nah, salah satunya pada strategi pemasaran yang digunakan. Nah, sistem pemasaran yang kami lakukan itu didominasi oleh sistem penjualan secara langsung kepada konsumen dan sistem online, dan wilayah pemasarannya pun meluas keluar kota hingga mancanegara. Nah, untuk jangkauan pasar industri tenun, sasaran terbesar ada pada kota Yogyakarta. Nah, sasaran yang lainnya adalah pasar Beringharjo, merupakan pasar induk di kota Yogyakarta dengan produk yang dipasarkan rata-rata 50% dari produk yang dihasilkan. Untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di beberapa penjuru, kami menggunakan media sosial untuk memudahkan dan mempercepat proses komunikasi dalam transaksi jual beli, sekaligus sebagai media promosi. Nah, Raharjo Lurik memanfaatkan beberapa media sosial sebagai alat promosi, yakni Instagram, Facebook, Shopee, maupun Tokopedia. Nah, media sosial memang sangat digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat. Nah, selain dapat membangun konten yang menarik, media sosial menjadi platform yang dapat diakses oleh siapapun. Dan bentuk aktivitas promosi yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan terus mengupdate informasi seputar produk-produk dari Raharjo Lurik sendiri dan mengunggah aktivitas yang sedang dilakukan serta melakukan branding mengenai produk tersebut. Nah, harga produk tenun biasanya ditentukan berdasarkan biaya produksi, biaya sosial, keuntungan yang besarnya sekitar 20 sampai 25%. Dan untuk biaya produksi tenun meliputi bahan baku seperti benang, zat warna, serta upah tenaga kerja dan biaya manajemen seperti listrik, konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Untuk yang slide ke-9 ini mengenai analisis operasi, yaitu lokasi produk lurik ini berada di wilayah pedesaan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ditempuh dari kota Yogyakarta. Selain itu, lokasi yang dipilih diharapkan berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan dalam hal pembangunan untuk mendukung Yogyakarta sebagai kota wisata, pendidikan maupun budaya. Selain itu, lokasi ini memiliki persediaan air yang cukup mengingat kebutuhan air sangat diperlukan dalam proses produksi ini. Untuk struktur organisasi ini, jadi yang namanya menjalani sebuah bisnis tentu kita juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, untuk kelompok pengrajin lurik sejumlah 8 orang perempuan yang melakukan produksi lurik dan mengelola hasil karya lurik. Nah, untuk pengurus dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri dan 7 sisanya merupakan pengrajin tenun. Nah, untuk mendirikan sebuah usaha kerajinan tenun lurik dibutuhkan modal sebagai berikut ya, yang sudah tertera di slide. Jadi termasuk modal bangunan, modal dana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, untuk besaran upah karyawan ini sendiri tergantung pada tingkat kesulitan pekerjaan ya. Jadi semakin sulit pekerjaan, semakin besar upah yang akan diterima. Jadi dengan demikian, pengalaman seseorang dalam melaksanakan proses menenun menentukan jumlah hasil tenun dan jumlah upah. Untuk analisis kebutuhan modal untuk pendirian usaha tenun lurik dan biaya produksi tenun untuk benang 1 boom dan keuntungannya untuk merencana memproduksi 1 boom benang dengan hasil kain lebar 105 cm dan panjang kain sekitar 80 meter. Nah, itu udah tertera ya untuk perhitungannya. Jadi untuk memproduksi kain tersebut dibutuhkan benang sebanyak 3 pras dan zat warna 4 on. Nah, jadi keuntungan untuk 1 boom itu sebesar 320.000. Jadi dalam 1 bulan
Raja Lurik memproduksi 5 boom, maka keuntungan 1 bulan sebesar 1.600.000. Jadi jika semua aset peralatan dan biaya produksi untuk 1 bulan yaitu sebesar 31.650.000, maka titik impas atau break even pointnya usaha ini adalah 20 bulan. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.